药尘，既然你不修炼本诀，为什么不交出来？ Halo semuanya pencinta alur cerita Donghua BTTH. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan kondisi yang terbaik. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Donghua Battle Through the Heavens, yang sudah saya rangkum dari novelnya. Baiklah, tak berlama-lama lagi kita langsung saja ke isi ceritanya, di chapter sebelumnya. Xiaoyan berbelanja di kios dan membeli beberapa jenis rumput dengan senyuman pahit setelah menghabiskan 900 koin emasnya. Inti monster dipenuhi dengan energi dunia yang sangat kejam. Saat menghadapi energi dunia yang penuh kekerasan ini, bahkan Dou Wang tidak akan mengambil risiko menyerap inti monster. Inti monster yang melalui pemurnian alkemis dapat dimasukkan dengan beberapa ramuan herbal untuk menjadi pil yang diinginkan dan mahal yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Senjata yang telah digabungkan dengan inti monster tidak hanya meningkatkan kekuatan penghancur, tetapi juga dapat memiliki efek khusus Douqi, dan menjadi komoditas yang sangat dicari di daratan Douqi. Peralatan pengamanan yang memiliki monster kores memiliki pengamanan yang ekstrim dan memberikan penggunanya jaring pengaman ekstra ketika berada dalam bahaya. Dengan banyaknya kegunaan, inti monster secara alami adalah item yang paling dicari di daratan Douqi. Karena tingginya nilai inti monster, banyak kelompok tentara bayaran yang dikeluarkan dalam membunuh monster ajaib untuk mencari nafkah, tetapi mendapatkan inti monster bukanlah tugas yang mudah. Karena sifatnya yang licik dan metode serangan khusus, binatang ajaib bisa jauh lebih kuat daripada manusia dengan peringkat yang sama. Oleh karena itu, tanpa kekuatan luar biasa Anda sendiri, mencoba membunuh binatang ajaib sendirian adalah hal yang mustahil dan mungkin kehilangan nyawa Anda tanpa mendapatkan inti magis. Membawa Sun Er melewati gang-gang yang berkelok-kelok, Xiaoyan akhirnya tiba di sebuah pasar yang terletak sedikit di selatan kota. Pasar yang dimasuki Xiaoyan berada di bawah kendali klan Xiao. Dan sebagai kompensasinya, baik itu tentara bayaran atau pedagang yang membangun kios, mereka harus membayar pajak kepada klan. Ini adalah aturan Douqi daratan sejak lama dan jarang ada orang yang mencoba menentangnya. Sedikit menganggukkan kepalanya, Xiaoyan berjalan masuk dan melihat arus orang yang tiada henti, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya. Celana saja klan menjaga pasar di bawah kendali ketat, dengan banyaknya orang yang mengunjungi pasar, keuntungan klan tidak boleh rendah. Tuan muda ketiga, Nona Sun Er, apakah Anda ingin membeli sesuatu di pasar? Tepat ketika keduanya terkejut melihat banyaknya orang, sebuah suara hormat terdengar di belakang mereka. Di belakangnya ada 7 hingga 8 pria yang mengenakan seragam klan Xiao. Xiaoyan berkedip dan meskipun dia tidak memiliki kesan apapun terhadap Pei En, perkenalannya membuat Xiaoyan tersenyum. Meskipun klan Xiao bukanlah kekuatan yang besar dan berpengaruh, klan tersebut terbagi menjadi faksi yang berbeda. Jika pria yang berdiri di depannya berada di bawah kendali para tetua, dia tidak akan pernah begitu baik dan hanya akan mengucapkan salam adat. Bersama paman yang lain, senyuman di wajah Pei En melebar dan menjadi lebih tulus. Dengan penuh hormat menganggukkan kepalanya, Xiaoyan menarik Sun Er dan terjun ke dalam kerumunan orang, menghilang dari pandangan Pei En. Pali, bawa doa pria dan ikuti tuan muda ketiga. Juga, ingatkan para pencuri di pasar bahwa jika ada di antara mereka yang mempunyai ide tentang tuan muda ketiga atau Sun Er maka mereka tidak perlu berada di pasar ini lagi. Melihat anak laki-laki dan perempuan yang menghilang, Pei En berbalik dan wajah jujurnya digantikan oleh wajah yang licik dan cakap. Dengan penyesalannya, Pei En memimpin bawahannya yang tersisa dan pergi berpatroli di jalanan. Xiaoyan menjawab dengan ya dan mengamati kios terdekat. Persepsi jiwa jauh lebih besar dari orang normal sehingga dia bisa mendeteksi penjaga yang mengikutinya. Melihat ke belakang ke depan, Xiaoyan melambat dan berjalan berdampingan dengan Sun Er. Melihat Sun Er yang diam, senyuman mulai terbentuk di bibirnya. Kakinya berhenti, Sun Er menatap dengan mata indahnya ke belakang pemuda yang baru saja berbicara di sana. Setelah berhenti sejenak, senyuman mulai terlihat di wajahnya yang lembut. Sun Er adalah gadis yang sangat rakus.
Memiringkan kepalanya, Sun Er merangkumnya dan kemudian dengan cepat mengejar pemuda di depannya. Mengikuti Xiao Yan saat dia memeriksa kios-kios di sekitarnya, Sun Er dan Xiao Yan perlahan-lahan pindah ke bagian dalam pasar yang lebih padat penduduknya dan mahal. Orang-orang yang datang ke sini untuk membeli dan menjual biasanya memiliki uang atau kekuatan fisik yang layak. Sementara Xiao Yan asyik mencari monster core, Xiao Sun yang bosan, berjalan ke sebuah kios yang bersih dan dengan tangannya yang pucat mengambil gelang hijau muda. Gelang itu tidak dibuat dengan sesuatu yang istimewa tetapi memiliki sedikit sentuhan ice silver yang membuatnya terasa dingin saat disentuh, cocok untuk hari-hari musim panas. Sedikit menoleh dan melihat pemuda yang sibuk itu, dia hanya bisa menenangkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum pada pemilik warung tua itu. Setelah berjalan ke depan sebentar, tepat ketika Sun Er yang bosan memutuskan untuk kembali ke Xiao Yan, tawa yang jelas terdengar dari depan. Wajahnya sedikit pucat tapi matanya dipenuhi panas dan menatap gadis muda yang berdiri di depannya. Di dalamnya juga ada tanda-tanda nafsu yang tak terkendali. Tidak memperhatikan panggilannya, dia berbalik. "Nona Sun Er." Melihat Sun Er dari samping, pemuda tampan namun pucat itu segera menjadi cemas dan cepat-cepat di seberang untuk menghalanginya dari depan. Dihalangi oleh pemuda itu, Sun Er menghentikan langkahnya. Sepasang mata yang panjang dan indah dengan malas menatapnya. Namun dia tidak mengucapkan kata pun. Lidahnya yang cerdas telah kehilangan kegunaannya untuk saat ini. "Tuan muda Jia Laiao, jika tidak ada sesuatu yang mendesak, silakan menyingkir." Melihat pemuda yang agak memerah ini, Sun Er akhirnya berbicara. Suaranya yang lembut dan mudah membuat wajah pucat pemuda itu memerah. "Hehe, Nona Sun Er, apakah Anda datang ke pasar untuk membeli sesuatu? Saya cukup senggang saat ini, jadi mengapa kita tidak melihat-lihat pasar bersama-sama?" Mengambil napas dalam-dalam pikirannya, senyum Jia Laiao terbuka dan lembut. Senyuman ini bersama dengan status dan ketampanannya telah berhasil membuat dia mendapatkan banyak gadis. Ditolak oleh Sun Er, ujung mulut Jia Laiao berkedut tapi dia tetap tersenyum dan mengeluarkan gelang dari sakunya. Gelang itu berwarna emas biru muda dan terbuat dari emas biru. Dari gelang itu tergantung inti monster seperti bola hijau yang halus. Warna hijau lembut terpancar dari inti monster dan menyebarkan cahayanya ke gelang itu, memberikan rona khusus. Karena Nona Sun Er belum menjadi doze, gelang ini sangat cocok untuk Anda. Ini hanya hadiah kecil dariku jadi tolong jangan bilang tidak. Melihat tindakan Jia Laiao, alis Sun Er terangkat. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang seperti itu. Tepat ketika dia hendak menolak, berbunyi pada inti monster hijau di gelang itu dan teringat bagaimana Xiao Yan sibuk mencoba menemukan inti monster atribut kayu. "Aku akan mengambil gelang itu dan melepaskan inti monsternya dan memberikannya pada Xiao Yan GG." Tiba-tiba sebuah tangan meraih tangannya dan berhenti mengambil gelang itu. Tepat ketika tangannya digenggam, Sun Er teringat sebelum Doqi di tubuhnya mengalir untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi tepat ketika tangannya hendak lepas dari genggamannya, haf laki-laki muda membuatnya dengan patuh berhenti meronta. Melihat ke belakang, Sun Er melihat Xiao Yan. Ketika memadukannya bergerak sedikit lebih tinggi, dia melihat wajah muda yang kasar. "Apakah kamu tidak tahu seperti apa dia?" Sambil merengut pada Sun Er, Xiao Yan memikirkan dirinya sendiri dalam pikirannya. "Saya sudah bilang, tidak ada makan siang gratis. Yang menawarkan barang gratis selalu punya motif tersembunyi." Mendengar perkataan Xiao Yan yang jelas-jelas ditujukan padanya, wajah Jia Laiao menjadi dingin. Tapi saat dia melihat gelang di tangan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan tawa. Gelang di tangan Xiao Yan, dari sudut pandang bahan, harganya tidak mungkin lebih dari 5 koin emas. Sementara itu, gelang atribut kayu miliknya, yang memiliki inti monster asli, berharga 1000 plus koin emas. Kedua gelang itu, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, baik harga maupun kegunaan sebenarnya, memiliki perbedaan yang sangat besar dan gelang Xiao Yan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan gelang atribut kayu. Namun tawa mengejek itu tidak berlangsung lama sebelum dipotong seolah-olah leher mereka baru saja dipotong. Pada setiap orang ada wajah terkejut yang lucu. Sun Er yang tertegun, membalas kata-kata Xiao Yan dengan cepat. Kedua tangannya hampir secara tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyambar gelang di tangan Xiao Yan.
Semburat merah muncul di wajahnya yang lembut tetapi Sun Er tidak seperti orang lain dan setelah beberapa saat merasa malu, dia dengan keanggunan gelang itu ke pergelangan tangan putihnya. Xiao Yan melirik Jia Laiao di depannya dan memulainya pada bintang emas di dadanya. Melihat Jia Laiao tidak berniat pergi, Xiao Yan mengerucutkan bibirnya. Dia tidak terpengaruh oleh kekuatan dan status di balik Jia Laiao dan karena klan Xiao dan klan Jia Lai tidak memiliki hubungan baik sejak awal, dia tidak perlu mengucapkan rendah hati. Sun Er masih muda dan tidak punya waktu untuk gadis bermain-main dengan permainan menggodamu, jadi semoga kamu bisa mengejar yang lain di masa depan. Berapa umur saya? 15. Anda sebenarnya meminta seorang anak yang belum melakukan ritual kedewasaan untuk melawan Anda. Bukankah kamu merasa permintaanmu berlebihan? Bukankah kamu merasa malu? Penampilan polos Xiao Yan begitu realistis sehingga Sun Er di sekitarnya tidak bisa menahan tawa pelan. Xiao Yan benar, di usianya yang sekarang, Xiao Yan hanya bisa dianggap anak-anak tetapi Jia Laiao sudah dianggap dewasa. Dari kedewasaan dan ketenangan Xiao Yan hingga sikapnya yang acuh tak acuh, sangat mudah bagi orang untuk melupakan berapa umurnya yang sebenarnya. Oleh karena itu, setelah Xiao Yan menyebutkan usianya, Jia Laiao akhirnya teringat bahwa pemuda yang berdiri di depannya baru berusia 15 tahun. Menggertakkan giginya, Jia Laiao melihat ke arah penjaga yang melirik ke belakang Xiao Yan dan menyadari bahwa dia tidak memiliki peluang untuk membalas hari ini. Xiao Yan tersenyum ringan dan dengan santai mengangkat bahunya. Dengan paksa menekan amarahnya, Jia Laiao mengeluarkan haf dingin dan dengan tangan lambaian, memerintahkan bawahannya untuk keluar dari kerumunan. Dengan bakat Ki Anda tidak bisa menandingi Nona Nalan. Menatap Xiao Yan dengan dingin mengikuti keluarnya Jia Laiao. Kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Alisnya berkerut, Sun Er menjawab dengan marah. Gigitan singa mungkin tidak terlalu menakutkan, tetapi singa yang tahu kesabaran adalah cerita lain, cerita yang menakutkan. Paman Pei En, maaf sudah merepotkanmu. Xiao Yan berbalik dan tersenyum lembut ke arah kelompok Pei En. Suasana yang tadinya intens tiba-tiba berubah menjadi suasana yang ringan. Terkesan dengan pengendalian emosi yang dilakukan Xiao Yan, senyuman Pei En diperkuat oleh rasa hormat. Bahkan dengan kurangnya bakat Xiao Yan, pencapaian Xiao Yan di masa depan mungkin tidak akan terlalu buruk dengan kecakapan mentalnya. Ini adalah wilayah klan Xiao. Kami tidak akan membiarkan klan Jia Lai melakukan apapun yang mereka inginkan di sini. Pei En tersenyum dan melihat Xiao Yan mulai melihat sekelilingnya, dia segera pamit bersama anak buahnya. Setelah berjalan melewati beberapa kios, kaki Xiao Yan akhirnya berhenti. Menggerakkan tangannya melintasi kios, tangan Xiao Yan ingin meraih inti monster itu ketika tangannya menegangkan. Beberapa saat kemudian, muncul pada potongan logam hitam yang dipajang di samping inti monster. Sinar matahari yang hangat menyaring melalui jendela dan dengan malas menyemprot ke dalam ruangan yang rapi. Kedua tangan dirajut menjadi simbol yang aneh. Seolah-olah dia merasakan doki yang semakin meningkat di dalam tubuhnya, wajah pemuda itu menunjukkan senyuman ringan. Di dalam mata yang hitam pekat, cahaya putih lewat tetapi kali ini, ada sedikit warna hijau. Setelah mempersiapkan segalanya, Xiao Yan tinggal di ruangan selama setengah bulan penuh. Meskipun pelatihannya sangat membosankan dan melelahkan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan pengalaman yang dialami Xiao Yan selama 3 tahun terakhir. Ejekan selama 3 tahun penuh telah menunjukkan betapa pentingnya kekuatan di dunia ini. Efek dari terletaknya obat mujarab Yao Lao jauh lebih kuat dari apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan dan bahkan penciptanya, Yao Lao. Mendengar hal ini, bahkan Yao Lao pun terkejut dengan kecepatan dan efisiensi latihan Xiao Yan. Bagian terpenting dan tersulit dalam melatih doki adalah dasar-dasarnya. Berjalan keluar dari mangkuk tanpa ragu-ragu, Xiao Yan melihat kembali cairan hijau muda di dalam mangkuk. Ketika kecepatan latihannya condong ke waktu berikutnya, kinerja Xiao Yan dalam setengah bulan setidaknya mengejutkan. Menyeka sisa tetesan udara, Xiao Yan secara acak mengenakan pakaian baru dan meletakkannya ke tempat tidur empuknya. Karat pada potongan baja telah dibersihkan oleh Xiao Yan untuk menampilkan permukaan yang halus dan bercahaya. Selama setengah bulan terakhir,
Xiaoyan telah mempelajari potongan logam yang berisi teknik Dou tingkat Suan rendah ini dengan saksama setiap kali dia istirahat dari pelatihan. Dalam setengah bulan, di bawah instruksi Yao Lao, Xiaoyan akhirnya memiliki sedikit pemahaman tentang teknik yang terlibat. Menempatkan potongan logam di antara kedua telapak tangan, Xiaoyan menutup matanya dan menggunakan persepsi rahasia untuk mengamati pelat logam hitam itu. Dengan nafas Xiaoyao yang tenang, ruangan itu kembali damai. Keheningan panjang berlalu sebelum Xiaoyan membuka matanya lagi dan mengangkat tangan kanannya. Tangannya melengkung menjadi cakar dan cahaya Dou Qi-nya, di bawah desakan Xiaoyan, dengan cepat melewati beberapa ki dan titik-titik tekanan di telapak tangan untuk menjadi kekuatan penarik. Vas keramik yang ditunjuk Xiaoyan membuat beberapa lingkaran sebelum jatuh ke meja. Dan dengan benturan yang jelas, benda itu hancur berkeping-keping. Meringiskan matanya dan menyesuaikan diri dengan terik matahari, Xiaoyan dengan hati-hati menutup pintunya sebelum dengan malas berjalan ke jalan batu menuju kamar belakang klan. Warna hijau yang melimpah terasa menenangkan dan sangat kontras dengan panas terik. Karena ketenangannya terganggu, Xiaoyan mengerutkan keasliannya dan mengikuti sumber tawa, dia melihat sepasang gadis muda datang ke arahnya dari jalan lain. Wajah menawan yang ia miliki benar-benar membayangi gadis-gadis lain di sekitarnya. Dia adalah gadis kedua setelah Sun Er dalam menguji Dou Qi, Xiao Mei. Melirik gadis yang pernah menempel di sisinya sambil memanggil Biao Ges yang tak terhitung banyaknya, kilatan cahaya tak terkendali melintas di wajah Xiaoyan. Dengan sedikit perubahan, Xiao Yao memulihkannya. Sepasang mata cantik dan besar menatap pemuda yang mendekat, dan mencoba membedakan apakah ada senyuman tipis atau merefleksikan yang tergantung di tepi mulut. Mental Xiao Mei tertarik ke arah Xiaoyan. Melihat pemuda itu perlahan datang, Xiao Mei dan kelompoknya melambat hingga terhenti. Gadis-gadis muda di sisi Xiao Mei membelalakkan mata mereka sambil melihat ke arah pemuda yang pernah menjadi kebanggaan klan. Xiao Mei berhenti di tempatnya. Mengabaikan pikiran Xiao Mei, Xiaoyan masih meletakkan tangannya di belakang kepala dan berjalan dengan malas. Melihat Xiaoyan yang semakin dekat, senyuman muncul di wajah Xiao Mei tetapi tindakan pemuda itu membekukan senyuman di wajah kecilnya, membuatnya tampak seolah-olah dia sedang membuat wajah aneh. Dengan kedua tangan di belakangnya, Xiaoyan mengabaikan kelompok itu dan menatap lurus saat dia berjalan melewati gadis-gadis muda itu tanpa ragu-ragu. Membuka mulutnya yang kecil dan merah pada bayangan pemuda itu, Xiao Mei terkejut. Xiao Ning Biao Ge tidak memiliki peluang besar untuk menang. Mendengar suara-suara dari kepadatan, Xiaoyan menghentikan langkahnya dan melihat sekeliling lapangan latihan. Xiaoyan berpikir dalam berpikir sebelum pergi ke sisi timur aula dan mengambil gulungan hitam acak dari rak. Dengan malas bersandar di rak buku, Xiaoyan membacakan metode latihan di tangan batu penghancur sambil sesekali melirik pertarungan sengit di lapangan latihan. Dia cukup tampan dan mirip dengan Jia Leiao yang dilihat Xiaoyan beberapa hari lalu. Pria muda itu bernama Xiao Ning dan merupakan cucu dari tetua tertinggi. Xiaoyan memiliki kesan netral terhadap Biao Ge ini. Mungkin itu karena suasana tidak bersahabat antara ayah dan tetua tertinggi tapi Xiaoyan selalu bisa merasakan permusuhan yang terpancar darinya. Di lapangan latihan, Sun Er seperti kupu-kupu ungu muda yang menghindari serangan cepat Xiao Ning, dengan anggun dan anggun. Setelah memblokir serangan Xiao Ning yang lain, menghasilkan Sun Er dengan malas menyapu seluruh tetapi tiba-tiba gerakannya berhenti. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat serangan diam-diam diarahkan pada Sun Er, dia mengerutkan kening dan menutupi kepalanya. Melihat ekspresi khawatir di wajah Xiaoyan, Sun Er dengan nakalkan mata indahnya. Saat dia menghindar, tangan putih bersihnya berkilau emas dan langsung berada di antara tangan Xiao Ning dan dengan ringan mendarat di dadanya. Berbalik dalam lingkaran, Sun Er dengan melawan kekuatan anggun itu sementara Xiao Ning harus mundur selangkah dan keluar dari lapangan latihan. Untuk bisa mengalahkan Xiao Ning dengan satu serangan, semua penonton memberikan tepuk tangan meriah kepada Xiao Sun. Kamu benar-benar kuat. Meskipun Xiao Ning baru saja dikalahkan oleh Sun Er, dia tersenyum saat berjalan kembali ke tengah lapangan latihan. Dengan tenang menatap gadis di depannya, cinta yang kuat di mata Xiao Ning tidak tersembunyi sama sekali. Meskipun secara teknis mereka adalah Biao Ge Mei,
Xiao Ning tahu bahwa di seluruh klan, banyak anggota yang tidak memiliki hubungan darah dekat dan bagi Xiao Sun Er, dia tahu bahwa dia tidak memiliki hubungan darah di dekatnya. Menjadi pusat perhatian, gerakan Sun Er terdeteksi oleh semua orang dan mengikuti jalur yang dituju Sun Er, mereka menemukan Xiao Yan. Gadis muda itu dengan malu-malu berdiri di depan Xiao Yan sementara tangannya yang putih dan berkibar lembut di belakangnya. Mengalihkan pemutaran dari gulungan di depannya, Xiao Yan menatap gadis muda di depannya dan kemudian mengalihkan perhatian hingga mencakup seluruh aula. Hehe, sambil tersenyum, Sun Er duduk di samping Xiao Yan dan dengan malas menggerakkan tubuhnya ke belakang menyebabkan lekuk tubuhnya yang menawan terlihat dari pakaian ketatnya. Mendengar itu, Xiao Wan yang asyik dengan gulungannya mendongak. Namun beberapa saat yang lalu, Sun Er hanya melihat ke arah Xiao Yao selama beberapa detik dan mengetahui di mana Duan Qi dia berada. Teknik Dou yang baru saja dia gunakan dalam pertarungannya dengan Xiao Ning jelas merupakan teknik Dou tingkat tinggi dan pastinya bukan milik klan Xiao. Memikirkan beberapa ketidakkonsistenan dengan Sun Er, Xian Yan menutupi kepalanya untuk melihat ke arah tersenyum Sun Er di dekatnya. Mendengar kata-kata kejam dari Xiao Yan, wajah Xiao Ning menjadi gelap. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan yang biasanya pendiam akan memiliki keberanian untuk melawannya. Kelopak mata Xiao Ning melonjak ketika dia melihat Sun Er berbicara mewakili Xiao Yan. Mengapa kamu tidak berani mengatakan hal seperti itu 3 tahun yang lalu? Xiao Yan berjingkrak untuk meraih gulungan lain, meniup debu di atasnya dan tanpa emosi membalas Xian Ning. Sejujurnya, penampilan Xiao Yan yang tanpa emosi dan santai, di mata orang-orang yang tidak terlalu bersahabat dengannya, membuat mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal di dada mereka. Xiao Ning menggertakkan giginya, membuat suara jijik tetapi meskipun dia marah, dia tidak berani menyakiti Xiao Yan karena tidak peduli betapa buruknya bakat Xiao Yan, dia tetaplah putra pemimpin klan. Mendengar ancaman yang dibuat Xiao Ning, ujung mulut Xiao Yan melengkung ke atas dan dia menutup kepalanya untuk memeriksa Xiao Ning dengan aneh. Melihat gerakan Xiao Yan, Xiao Ning percaya bahwa Xiao Yan dengan enggan menyetujui kata-katanya tetapi sebelum dia bisa merayakan kemenangannya, sebuah kalimat keluar dari mulut Xiao Yan dan membuat wajah Xiao Ning menjadi hijau. Mengabaikan suara dingin di belakangnya, Xiao Yan memeluk gulungan itu dan memeriksanya dengan manajer aula teknik Dou. Saat kau dikeluarkan dari klan, aku punya banyak waktu untuk membalas dendam. Tanpa perlindungan pemimpin klan, kamu bukan siapa-siapa. Melihat Xiao Yan menghilang, Xiao Ning merasakan amarah membara di dadanya. Setelah meninggalkan aula teknik Dou, Xiao Yan pertama-tama menemani Sun Er ke pegunungan terdekat sepanjang sore sebelum kembali ke ruangan ketika langit mulai gelap. Setelah kembali ke dalam dan menutup pintu, bahu Xiao Yan merosot. Yang bisa saya katakan adalah latar belakangnya cukup kuat. Memutar matanya, Xiao Yan memberi jari tengah pada Yao Lao. Sebelumnya, saya hanya tahu berlatih dengan gelisah dan tidak mengetahui teknik Dou apapun dan hanya teknik Dou tingkat Huang yang dapat dipelajari oleh siapapun di klan. Meskipun rencana Xiao Yan terungkap, dia tidak berpura-pura seolah itu bukan merencanakan dan malah menatap Yao Lao dengan mata anak anjing. Apa hebatnya teknik Dou? Setelah Anda mempelajari alkimia, orang-orang akan berjuang untuk memberi Anda teknik Dou tingkat tinggi. Yao Lao dengan ringan tersenyum dan mengabaikan wajah Xiao Yan yang semakin gelap. Tapi aku membutuhkan teknik Dou tingkat tinggi, sekarang juga. Xiao Yan berkata dengan depresi. Meskipun kekosongan tanganmu berada pada level Xuan, itu agak lemah untuk teknik pada level itu. Karena Doukimu tidak terlalu kuat saat ini, aku akan mengajarimu teknik Dou yang berada di level Xuan tetapi kamu hanya perlu berada di 5 Duan Qi agar bisa berguna. Tingkat apa di level Xuan? Mendengar bahwa teknik itu adalah teknik Dou tingkat Xuan lainnya, mata Xiao Yan berbinar dan dia bertanya sambil menjilat bibirnya. Saya ingat pemilik teknik Dou ini memohon kepada saya untuk menerima. Penyebutannya yang biasa-biasa saja membuat teknik Dou level Xuan tampak seperti sampah. Xuan tingkat tinggi, memohon untuk memberikannya padamu. Beberapa garis hitam muncul di dahi Xiao Yan. Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat perbedaan yang sangat besar. Tutup matamu dan fokus, aku akan mengajarkannya padamu. Setelah memesan Xiao Yan,
Yao Lao mengulurkan tangan dan dengan lembut menamparkan dahi Xiao Yan. Di daratan Douqi, baik itu teknik Do atau metode Qi, perbedaan antara teknik level Xuan dan teknik level Di sangat besar. Menelan hingga kering, mata Xiao Yan menjadi kosong. Teknik ini adalah teknik Do pertarungan jarak dekat dan dengan lengan dan kakimu yang lemah. Jika kamu benar-benar mencoba menggunakannya, kamu mungkin akan mengalami patah anggota tubuh bahkan sebelum kamu menyentuh lawanmu. Suara Yao Lao seperti memanaskan udara dingin dan menghilangkan kegembiraan Xiao Yan. Bagaimana cara meningkatkan kekuatan tubuhku? Setelah berhenti sejenak, Xiao Yan buru-buru bertanya. Dengan Douqi yang lebih tinggi, tubuh akan menjadi lebih kuat. Stimulus eksternal apa? Melihat Yao Lao yang tersenyum, Xiao Yan tiba-tiba merasakan bahaya besar. Hajarlah. Semakin sering kamu dihajar, semakin baik. Yao Lao tertawa dingin sementara Xiao Yao memasang wajah kaku. Kilatan kejutan terlihat di matanya. Dalam setengah bulan terakhir, kegigihan yang ditunjukkan Xiao Yan jauh melampaui apa yang diharapkan semula. Contohnya, saat ini, Yao Lao awalnya berpikir bahwa 70 cambukan Douqi adalah batas yang bisa dilakukan Xiao Yan, namun kemudian ia bertahan hingga 84 cambukan. Yao Lao tidak bisa tidak mengagumi semangat Xiao Yan. Setelah mendengarkan kata-kata Yao Lao, Xiao Yan menghela nafas dalam-dalam dan merosot ke tanah. Saat mengenakan pakaian, setiap kali kain dingin menyentuh memar, Xiao Yan meringis dan dipenuhi gigi. Mengangguk, Xiao Yan selesai mengenakan pakaiannya dan meninggalkan hutan. Saat Xiao Yan tertidur, cairan hijau itu beriak sedikit dan serpihan energi damai diam-diam masuk ke dalam pori-pori terbuka Xiao Yan. Sambil memperkuat dan memperbaiki otot Xiao Yan, cairan hijau perlahan menjadi semakin ringan. Tidak menyadari berapa lama dia tertidur, Xiao Yan hanya tahu bahwa hangatnya sinar matahari telah masuk ke dalam ruangan ketika dia bangun. Meregangkan tubuhnya, tulangnya tiba-tiba mengeluarkan suara berderak. Menggaruk hidungnya, Xiao Yan menenangkan kepalanya tanpa daya. Tiba-tiba teringat sesuatu, dia dengan senang hati menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan keadaan Douqi-nya. Untuk mencapai 4 Duan Qi dalam waktu setengah bulan dan kemudian 5 Duan Qi dalam 1,5 bulan lagi. Kecepatan luar biasa ini tidak mungkin bahkan bagi Xiao Yan yang lama. Meskipun pada level yang lebih tinggi, meningkatkan Duan Qi seseorang menjadi semakin sulit, melihat kecepatan peningkatan Xiao Yan, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mencapai 7 Duan Qi pada tahun depan. Tentu saja, ini dengan asumsi bahwa Xiao Yan memiliki Foundation Elixir yang cukup. Atau yang lain, Xiao Yan pasti akan mati karena pemukulan kejam yang dia alami setiap hari sebelum mencapai 7 Duan Qi. Lagi pula, tanpa Foundation Elixir, tubuh lemah Xiao Yan tidak akan mampu menahan efek berbahaya dari darah yang tersumbat dan dia akan mati. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan Xiao Yan saat ini adalah membeli lebih banyak bahan untuk Foundation Elixir. Tidak punya cukup uang, pinjamlah gadis itu lagi. Dengan latar belakangnya, bahkan beberapa 10.000 koin emas hanyalah masalah kecil. Mengambil langkah mundur, kamu dapat meminjam dari ayahmu. Mengapa kamu harus menurunkan efektivitas elixir dan memperlambat kecepatan latihanmu? Mendengar saran Yao Lao, Xiao Yan menenangkannya, anggap saja ini adalah harga diriku yang menghentikanku melakukan hal itu. Tunggu, guru, ramuan dasar ini, bagaimana mungkin orang lain menyempurnakan atau membuatnya? Tiba-tiba memikirkan sesuatu, alis Xiao Yan melonjak dan dia buru-buru bertanya. Hehe, bocah nakal, di daratan Douqi, terdapat tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya dan di dalam tumbuhan ini, kamu harus menemukan kombinasi yang menenangkan energi kekerasan di dalam monster kores dan memasaknya sehingga seseorang dapat menyerapnya. Jika kamu hanya secara acak mengumpulkan herbal maka berkumpul tungku alkimia tidak akan menjadi masalahmu, energinya mungkin menjadi bumerang. Hehe, Foundation Elixir ini dibuat setelah percobaan selama beberapa tahun. Tentu saja, mungkin ada seseorang yang juga menemukan cara membuatnya karena keberuntungan, tetapi kemungkinan hal itu terjadi hampir tidak ada. Tidak heran jika seorang alkemis adalah profesi paling terhormat di seluruh daratan Douqi. Tapi setelah menontonnya, Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan. Guru, saya tidak akan menggunakan Foundation Elixir yang mengerikan untuk berlatih.
Sebaliknya, saya ingin menjualnya di lelang. Walaupun aku tidak punya banyak saat ini, setelah Foundation Elixir terjual maka aku akan mempunyai cukup banyak dan pada saat itu membeli bahan berkualitas tinggi untuk Foundation Elixir akan menjadi sangat mudah. Benar. Jadi, tentu, para alkemis yang menjual pil mereka sendiri bukanlah berita yang menarik dan Yayasan Elixir berada pada tingkat pelatihan kedokteran yang paling rendah sehingga penjualannya tidak terlalu menjadi masalah. Setelah berpikir sejenak, Yao Lao berkata sembarangan. Mendengar persetujuan Yao Lao, Xiao Yan segera mendapatkan apa yang dia butuhkan dan memaksa keluar dari kamarnya. Bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja dulu ya untuk pembahasan kali ini, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal terus alur cerita Donghua ini. Dan sampai jumpa ya di video selanjutnya.